Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Siang, Ibu. Wah, senang sekali nih bisa bertemu dengan anak-anak sekalian di sini. Nah, sebelum kita memulai, ini duduknya sudah nyaman nih? Kalau belum silahkan di... Mau dekat dengannya Ibu boleh? Iya, boleh. Sudah, Ibu. Oke, sudah nyaman ya? Sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dari anak-anak, ada yang mau memimpin doanya? Silahkan angkat tangan. Ayo, siapa? Oke, silahkan. Ya, baik teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut keinginan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya. Ibu mau tanya nih, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kalau capek kenapa itu? Ya ampun. Kalau Ibu kabarnya gimana? Alhamdulillah sehat. Perasaannya bagaimana nih hari ini? Happy tidak? Happy, Bu. Deg-degan, Bu. Deg-degan. Apa nih yang buat deg-degan? Takutnya dipanggil. Kiranya ada masalah, Bu. Kayaknya saya kira saya bermasalah, jadi dipanggil ke sini. Oh, tidak ya. Kalau yang happy nih, apa nih yang bikin happy hari ini? Happy karena mau kan sudah tahu ini ruangan apa ya, Bu. Kemudian happy karena mau sharing tentang pengalaman sama teman-teman. Oh, oke. Ibu juga sangat senang ya mendengar hal itu. Oke, sebelum kita mulai karena kita belum saling kenal nih, kita kenalan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama Ibu Ainun Mahmuda, bisa dipanggil Ibu Ainun. Nah, dari anak-anak di sini bisa perkenalan nama panggilan, kelas, dan juga hobinya. Mau mulai dari sebelah mana dulu nih? Sini, Bu. Oke, silahkan. Perkenalkan, nama saya Faratita, bisa dipanggil Bita. Nah, saya dari kelas 11, hobi saya itu menyanyi. Halo, Bita. Halo semua. Selanjutnya? Oke, baik, perkenalkan, nama saya Resti Liza Robi, biasa dipanggil Anti. Saya dari kelas 12 IPS 2, untuk hobiku berenang, Ibu. Oke, halo, Anti. Baik, Ibu, perkenalkan nama saya Saat, biasa dipanggil Saat atau A juga boleh. Saya dari kelas 12 IPS 1 dan hobi saya jalan-jalan. Halo, Anda. Halo teman-teman. Halo. Perkenalkan nama saya Rajab Nurdin, biasanya dipanggil Rajab. Nah, saya itu dari kelas 10 IPA 3. Nah, kalau hobi saya itu saya suka buat konten, Ibu. Halo, Raja. Nah, agar lebih kenal, Ibu mau tanya nih satu-satu. Nah, kalau untuk kakak yang di sini, yang sana siapa namanya? Namanya Anti, Ibu. Iya, betul. Kalau untuk Naanti ya ini siapa namanya? Iya, betul sekali. Baru yang sana ini siapa namanya? Parah, Ibu. Lupa. Nama panggilannya Dita ya? Betul. Betul. Nah, yang ini, yang itu siapa namanya? Namanya Aat, Ibu. Oke, nah kalian sudah mulai saling ingat ya, saling kenal satu sama lain. Oke, selanjutnya Ibu mau tanya nih, kan tadi katanya sudah tahu ya ini ruangan apa? Yang mana tadi yang sudah tahu nih? Oke, kalau boleh tahu ini ruangan apa nih? Jadi ini ruangan bimbingan, Ibu. Oke, betul. Tempatnya biasa kayak tempat berdiskusi seperti itu sih, Ibu, yang saya ketahui dari teman-teman yang lain. Oke, betul sekali. Anak-anak yang lain ada yang tahu? Tempat curhat, Ibu, maybe. Oke, betul. Ada lagi? Taunya tempat-tempat orang bermasalah. Baca orang bermasalah. Aduh, itu kurang tepat ya. Yang lain ada yang tahu? Tempat sharing, Bu, cerita pengalaman atau suatu permasalahan yang sedang dihadapi, Bu, bisa datang ke sini. Betul begitu, Bu? Ya, betul sekali. Nah, Ibu jelaskan kembali ya untuk meluruskan yang tadi jawabannya kurang tepat ya. Jadi, bimbingan sendiri itu merupakan kegiatan yang kita lakukan secara berkelompok nih, seperti ini. Oleh karena itu dinamakan bimbingan kelompok. Nah, di sini kita bisa berdiskusi, berbagi pengalaman, dan juga bertukar pikiran. Nah, tujuannya sendiri agar kita itu bisa memperoleh wawasan baru serta mengembangkan kemampuan diri dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Dan kita di sini juga pastinya saling
belajar saling mendukung, mengenali diri, dan menemukan cara yang lebih sehat dalam menghadapi situasi tertentu. Sudah bisa dipahami ya? Sudah Ibu. Oke, baik. Nah, agar kegiatan kita ini berjalan dengan baik, ada beberapa hal yang harus kita sepakati bersama nih anak-anak. Nah, yang pertama, Ibu harap segala hal yang diceritakan di tempat ini kita bisa menjaga kerahasiaannya ya anak-anak. Jadi hanya sampai di tempat ini saja. Nah, untuk yang kedua, Ibu berharap nih anak-anak bisa dengan terbuka, dengan sukarela untuk mengeluarkan pendapat dan berbagi pengalaman di tempat ini ya. Dan yang terakhir, Ibu berharap kita tetap mengikuti aturan kelompok yang wajar nih, seperti saling menghormati, menghargai, tidak memotong pembicaraan, serta berbicara secara bergiliran ya nantinya dengan cara mengangkat tangan. Oke, sejauh ini sudah bisa dipahami ya anak-anak? Sudah Ibu. Iya. Ibu di sini sebagai pemimpin kelompok dan anak-anak di sini sebagai anggota kelompok. Nah, sesi ini akan berjalan selama 45 menit. Apa anak-anak bersedia? Bersedia Ibu. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan tidak? Pasti Ibu. Sudah jelas ya? Iya. Sebelum kita memulai, biar lebih semangat nih, kita ice breaking dulu ya. Iya Ya Ibu. Bu, boleh. Oke, Ibu minta anak-anak berdiri dulu. Nah, jadi ice breakingnya sendiri ini merupakan penjumlahan menggunakan gerakan. Ada yang sudah tahu? Belum. Jadi ice breakingnya seperti ini ya anak-anak, penjumlahan menggunakan gerakan. Misalkan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Oh, tahu Ibu. Tahu ya? Sudah pernah dengar ya? Iya. Oke. Kita latihan dulu nih. Sampai ada penjumlahannya lah. Sampai penjumlahan 16. Oke. Kita coba praktek dulu ya, nanti dimulai. Oke. 1, 2, 3. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Oke, sudah bisa ya? Oke, kita mulai. Tadi masih praktek. Kita Ya, boleh, mulai Bu. ya, boleh ya. Asli. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Oke. Seru ya speakingnya. Aduh. Bisa dikasih nyaman lagi duduknya anak-anak. Oke, sudah bisa kita lanjut. Bisa Ibu. Oh, tunggu ya. Sudah siap untuk lanjut? Iya. Oke. Nah, anak-anak sekalian, jadi topik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu mengelola emosi negatif dengan cara yang sehat. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya nih ke anak-anak, ada yang tahu apa sih itu emosi negatif? Ada yang tahu? Ya, silahkan. Menurutku emosi negatif itu emosi yang sangat buruk untuk diri sendiri. Iya, betul sekali. Ya, ada yang lainnya? Hai Bu. Silahkan. Ibu, menurut saya itu emosi negatif itu Bu, biasanya kan ada orang nih Bu, kalau lagi emosi dia biasa melempar benda. Nah, takutnya kan benda yang dilempar itu bisa kena orang lain. Nah, jadi itu juga berbahaya sekali Bu. Iya, betul sekali. Jadi emosi negatif nih banyak dampak buruknya ya. Ada lagi? Saya Ibu. Silakan. Jadi emosi negatif itu emosi yang tidak baik bagi seseorang, contohnya seperti marah, kemudian marahnya itu sampai berlebihan dan meledak-ledak.
dan itu bisa jadi salah satu faktor untuk melukai orang-orang di sekitar, apalagi kalau sudah mengamuk ibu biasa jadi tidak terkontrol seperti itu. Iya, betul sekali. Ada lagi? Juga ibu salah satu juga sama dengan teman-teman, tapi emosi negatif itu bisa juga emosi dari kita sendiri. Biasa kalau saya sendiri itu emosi negatif saya itu biasa kalau saya sudah merajuk atau marah itu saya biasa mengurung diri di dalam kamar ibu. Biasa terkadang saya sampai 1 hari 2 hari tidak makan. Bisa itu emosinya itu tidak baik kan? Bisa ngurung sendiri. Iya, Begitu. betul sekali. Iya. Ibu berterima kasih ya kepada anak-anak yang sudah memberikan pendapatnya terkait emosi negatif ini. Jadi yang dikatakan anak-anak semua tadi benar sekali ya, bahwasanya emosi negatif itu merupakan emosi yang sangat buruk ya, seperti marah, sedih, kecewa, atau mengamuk, mengurung diri juga termasuk faktor atau dampak dari emosi negatif sendiri. Nah, hal ini merupakan hal yang dialami oleh semua orang ya pastinya, dan ini hal yang wajar. Yang penting itu adalah bagaimana sih cara kita bisa mengelolanya dengan cara yang sehat. Nah, di sesi ini Ibu akan membagikan kartu-kartu pertanyaan nih untuk kita menggali lebih jauh lagi terkait emosi negatif ini. Ibu mau bagi kartunya atau mau anak-anak yang pilih? Pilih. Oke, silakan. Itu nggak boleh dilihat begitu. Boleh dilihat. Silahkan dipilih ya. Yang mana nih? Dibaca langsung juga boleh. Oh, boleh. Oke, bisa dibaca terlebih dahulu ya. Bagaimana? Sudah ditentukan kartu yang dipilih? Sudah? Oke. Nah, Bita sudah? Sudah. Oke, baik. Nah, Ibu akan menjelaskan nih bagaimana sih alur kita menggunakan kartu pertanyaan ini. Nah, jadi di sini anak-anak bisa lihat ada 3 set ya. Jadi kita akan memulai dari pertanyaan set pertama, akan dijawab secara bergantian. Nah, jadi nanti teman-teman juga bisa memberikan atau mengemukakan pendapatnya jika memiliki pengalaman yang sama atau ingin menambahkan ya dari jawaban dari temannya. Oke, sudah bisa dipahami ya? Bisa ibu. Sudah bisa dimulai? Bisa. Oke, kita akan mulai nih dari set pertama, di mana set ini tuh akan membantu kita memahami apa saja sih pemicu dari emosi negatif yang kita rasakan. Mau dimulai dari mana dulu? Dari ini. Dari yang itu? Oke, silahkan. Ini saya baca ibu. Iya, di set satunya apa dan dijawab ya. Aku merasa kesal ketika dibohongi. Dibohongi. Iya. Jadi, nah As'ad ini merasa kesal ketika dibohongi, benar ya? Ya, itu hal yang wajar ya. Pasti semua kita pasti kesal ya kalau dibohongi. Oke, selanjutnya. Kalau saya ibu, aku biasanya merasa emosi negatif ketika saya itu bu, ketika emosi negatif itu karena ada sesuatu yang tidak saya sukai. Nah, saya itu bu punya teman kuliah yang saya itu tidak suka bu dengan dia. Nah, biasanya saya itu kalau lihat dia ibu langsung emosi, mau dia tidak bicara atau dia tidak ngapa-ngapain bu, langsung saya emosi lihat dia, karena mungkin pernah ada sesuatu yang dia lakukan terhadap saya, itu membuat saya semakin jengkel dengan dia bu. Oke, jadi emosi negatif yang dialami oleh Narajab ini penyebabnya karena faktor eksternal ya dari temannya. Oke, terima kasih sudah sharing pengalamannya. Oke, selanjutnya siapa nih? Selanjutnya, peristiwa terakhir yang membuat aku marah atau kecewa itu tentang kan ketika sama kayak tadi dibohongi sama Asad, dan ada suatu waktu pernah saya itu dikecewakan sama pasanganku ibu. Jadi dia berbohong, ternyata dia lagi dekat dengan cewek lain. Selanjutnya kan berarti Gitu ibu. Oke, Ibu sangat mengerti ya akan hal yang dirasakan. Pasti itu bukan merupakan hal yang baik ya untuk dirasakan. Oke, terima kasih sudah berbagi. Selanjutnya yang terakhir. Ini saya satunya
muncul emosi kalau orang itu ingkar janji Bu. Jadi Ingkar janji. cepat sekali emosi negatif itu meningkat. Oke, jadi emosi negatif ini muncul karena orang yang ingkar janji seperti itu. Oke, baik anak-anak, dari jawaban anak-anak sekalian ya bisa terlihat bahwa pemicu emosi negatif ini sangat beragam. Ada yang karena dibohongi, ada karena lihat temannya itu tidak suka, mungkin berawal dari trauma yang temannya lakukan gitu, terus juga kecewa dan juga iya, ingkar janji seperti itu. Jadi pemicunya sangat beragam. Mungkin ada pemicu lain yang dirasakan, bisa teman-teman sharing di sini. Ada lagi tidak kira-kira? Biasa Ya. karena apa juga Bu. Oh, iya betul sekali. Banyak sekali ya ternyata Banyak, pemicu Ibu, negatif. sekali. Iya betul. Oke, kita lanjut ke set kedua ya anak-anak. Nah, set ini itu akan menggali bagaimana kalian biasanya mengekspresikan atau melampiaskan emosi saat emosi negatif ini muncul. Mau dimulai dari mana dulu? Hai Bu. Oke, silahkan. Jadi pada saat ini kalau merasa kesal, aku biasanya memilih untuk kalau saya kesal itu ibu biasanya saya menarik diri, kemudian sudah mulai mendiam ibu. Kalau saat saya sudah mulai diam, makanya kayaknya sudah kesal, saya tidak mau mengeluarkan energi lebih untuk menanggapi hal-hal yang tidak perlu ditanggapi terhadap orang-orang di sekitar saya ibu. Oke, jadi Dita ini mengekspresikan dengan diam ya, tiba-tiba diam gitu. Iya ibu. Oke, baik. Selanjutnya siapa? Kalau saya di sini saya keduanya apa yang aku lakukan saat sedang emosi. Paling kalau emosinya sudah tidak terkontrol, paling bisa nangis sih Bu. Menangis ya. Oke, baik. Terima kasih ya. Selanjutnya. Kalau saya Bu, di set 2 ini kalau sedang emosi aku biasanya melampiaskan dengan olahraga saja Ibu, lebih Olahraga. fitness doang gitu. Oke, hal yang baik ya yang dilakukan. Oke, selanjutnya. Kalau saya Bu, kalau saya merasa emosi negatif biasanya saya itu lebih menarik diri. Karena seperti yang saya bilang tadi, biasanya emosi negatif saya itu ditimbulkan oleh orang-orang di sekitar saya yang saya sendiri tidak suka dengan dia, jadi saya lebih menjaga jarak dengan dia Bu. Nah pada saat saya sudah menjauh dari dia, saya sudah bisa merasa ketenangan karena saya merasa bahwasannya emosi saya yang timbul itu karena melihat dia, makanya saya menjauh. Oke, baik. Anak-anak sekalian sudah berbagi. Nah, jadi bisa dilihat ya bahwasanya ekspresi awal nih setiap orang beda-beda ya. Ada yang negatif, ada yang positif. Dimana ada yang menangis, ada yang menarik diri, ada yang diam gitu kan. Dan ada juga yang melampiaskannya ke olahraga. Seperti itu. Oke. Sejauh ini kita sudah tahu ya apa saja sih ekspresi yang muncul ketika kita merasakan emosi negatif. Nah, bagian terakhir nih, bagian paling penting kita akan masuk ke set 3, di mana kartu pertanyaan set terakhir ini akan membahas mengenai strategi atau teknik apa sih yang biasanya kalian gunakan untuk mengelola emosi negatif yang dirasakan. Mau dimulai dari sebelah mana? Ya, silahkan. Cara sehat yang biasa saya coba itu Bu, pertama ya saya itu menarik diri dari orang tersebut. Nah, dari hal tersebut kita bisa menjaga mental kita sendiri Bu, karena itu juga sangat berpengaruh ya buat kesehatan mental kita. Dan juga saya itu biasa mencoba hal-hal baru Bu, seperti hobi baru. Nah biasanya kan kalau saya sudah menjaga jarak nih dari orang tersebut, nah biasanya saya itu pergi ke tempat main badminton. Biasanya saya bermain di sana Bu. Oke, wah ini strategi yang sangat bagus ya anak-anak ya. Oke, terima kasih sudah berbagi. Nah, selanjutnya silahkan. Kalau saya Ibu supaya emosi tidak meledak-ledak itu, aku biasa tuh yang paling penting itu sholat aja, itu ibadah. Itu sangat, menurut saya itu sangat comfortable sih untuk saya. Karena suatu saya itu rasa kecewa, rasa sedih itu lampiasnya itu di sholat aja, bisa curhat aja dengan yang maha kuasa. Oke, baik. Wah, ini sangat positif juga ya. Ternyata bisa melampiaskan dengan beribadah agar lebih damai yang dirasakan. Oke, selanjutnya nak yang di ujung sana. Kalau saya sih Bu, strategi yang saya lakukan kalau emosi itu paling keluar Bu, jalan-jalan ke pantai, ke alam, pokoknya tempat-tempat yang pandangannya luas ke depan, itu ya, yang biasa di pinggir Bu.
Benar sekali, solusi yang sangat baik juga untuk dilakukan. Nah, selanjutnya yang terakhir nih. Pada saya hal yang bisa membuat aku cepat tenang adalah yaitu makan. Makan. Itu salah satu penanganan yang paling cepat ketika kita lagi emosi, kayak mau emosi marah, sedih, senang, oh campur-campur, pasti itu akan saya bakal banyak makan sih Bu. Makan makanan manis, terus itu menggurih-gurih. Oke, baik anak-anak, terima kasih sudah berbagi nih solusi dan triknya gimana sih hadapin emosi negatif yang dirasakan. Nah, dari jawaban anak-anak sekalian kita bisa melihat ya bahwa setiap orang itu memiliki cara sendiri dalam mengelola emosi, seperti tadi banyak makan, menarik diri, apalagi tadi, ayo. Apalagi? Sholat Ibu. Sholat, apalagi? Jalan-jalan, banyak sekali ya solusi-solusi positif yang bisa kita terapkan. Nah, dari sejauh ini anak-anak sudah bisa tahu emosi negatif itu apa, terus penyebabnya atau pemicunya apa, dan juga reaksi yang muncul apa. Kemudian anak-anak juga sudah tahu strategi apa nih yang akan digunakan. Nah, sekarang Ibu ingin meminta hal-hal apa sih yang bisa anak-anak simpulkan dan strategi apa yang akan dilakukan nih jika mengalami emosi negatif. Nah, silakan dari sini. Jadi strategi yang akan saya lakukan ketika mengalami emosi negatif yaitu pertama saya harus bisa mengontrol diri, kemudian coba lakukan aktivitas yang bisa mengembalikan mood jadi lebih baik. Itu sih Bu. Oke, baik. Sangat baik ya strategi yang dipilih oleh Nabita. Ibu harap Nabita bisa menerapkannya untuk selanjutnya ya. Oke, kemudian silahkan. Kalau untuk kesimpulannya, saya jadi tahu ternyata banyak sekali macam-macam emosi negatif yang tanpa kita sadari ternyata itu penyebabnya. Terus selain juga strategi yang dilakukan, ternyata sholat juga salah satu kuncinya. Karena kan banyak orang yang dari sholat kalau Bu akhirnya tidak terlalu mempedulikan urusannya dengan Tuhannya Bu. Nah, terus kalau untuk strategi yang saya lakukan pastinya masih sama Bu. Saya akan coba melampiaskannya dengan jalan-jalan. Oke, itu merupakan solusi yang sangat bagus ya Naanti. Terima kasih sudah memilih strategi yang cocok untuk Naanti. Nah, selanjutnya. Kalau saya itu kembali lagi ke jawaban saya tadi, lebih ke dekatkan diri dengan Tuhan, dan juga saya memilih tadi makan jajan. Apalagi saya tuh kalau sendirian itu saya suka sekali minum makan es krim coklat Ibu. Oke. Itu sangat mood booster sekali dari proses sedang emosi. Oke, baik. Apalagi kalau jalan-jalan pakai motor di Bagang Bukit Polda, oh my god, it's my experience good. Oke, jadi dari sesi ini, nah As'ad mendapatkan strategi baru ya, di mana selain beribadah juga mau perbanyak makan dan juga jalan-jalan ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya yang terakhir. Kalau kesimpulannya dari saya itu Ibu, dari pertemuan pada hari ini ya kita bisa tahu berbagai banyak macam bentuk emosi dan juga berbagai macam cara untuk penyelesaian emosi tersebut. Nah, dari teman-teman yang sudah berbagi pengalaman serta cara penyelesaian emosi tadi mungkin bisa saya terapkan Bu dengan menggunakan strategi dari teman-teman tadi, seperti dari Kak As'ad bisa mungkin makan es krim kalau lagi bad mood. Saya juga suka lihat di sosial media Bu, seperti di TikTok, kalau misalnya orang-orang yang lagi bad mood dengan harinya yang mungkin kurang senang dia pada hari itu Bu, dia biasa makan es krim Bu untuk mengembalikan moodnya. Oke, baik anak-anak. Ibu sangat senang nih anak-anak sudah bisa memilih dengan mandiri strategi apa yang akan digunakan untuk kedepannya jika nantinya anak-anak mengalami yang namanya emosi negatif. Ibu sangat senang dan sangat mengharapkan anak-anak bisa mengatasi emosi negatif ini dengan sangat baik. Oke, dari sesi bimbingan ini ada yang anak-anak mau tanyakan atau sudah cukup jelas nih sejauh ini? Sudah cukup jelas Ibu. Oke, terima kasih. Nah, perasaannya bagaimana nih setelah mengikuti sesi ini? Senang ya? Senang Bu. Senang sekali Bu. Lega. Kemudian datang lagi ke sini. Lebih plong lagi, pokoknya lebih plong. Ibu sangat senang nih anak-anak memberikan respon yang sangat positif terhadap kegiatannya kita. Nah,
Untuk yang terakhir sebagai penutup, Ibu ingin tahu nih apa saja pesan dan kesannya selama mengikuti sesi ini. Ada yang mau memberikan pesan-kesannya? Silahkan. Ayo, Ibu. Oke, dari sini dulu ya. Kalau dari saya Bu, saya sangat senang ya bertemu dengan teman-teman, sudah berbagi cerita terkait dengan apa itu emosi. Saya juga senang adanya pertemuan pada hari ini, ada sesi bimbingan hari ini Bu. Saya bisa lebih tahu berbagai macam bentuk emosi tersebut dan ada juga strategi dalam penyelesaian emosi tersebut. Akhirnya saya bisa mendapatkan ilmu baru. Insya Allah juga nanti bisa saya terapkan apabila saya sedang mengalami emosi Bu. Oke, baik. Nah untuk pesannya Bu, nantinya sering-sering Bu mengadakan pertemuan seperti ini karena juga seru, ada icebreaking-nya tadi di awal juga sangat seru Bu. Oke, terima kasih Nak Rajab. Selanjutnya siapa yang mau memberikan? Ya, silakan. Kesimpulan kan Ibu? Iya. Kesimpulannya terkait emosi, kita jadi tahu emosi negatif itu apa saja, kemudian cara penanganannya ternyata sangat-sangat unik dari teman-teman. Jadi pesan dari saya, pada sesi konseling berikutnya mungkin diganti waktunya Ibu biar lebih enak lagi. Oke, terima kasih. Yang lainnya ada yang mau memberikan atau sama nih dengan teman-teman lain? Mama Ibu. Oke, sama ya. Oke, terima kasih ya anak-anak sudah memberikan pesan dan kesan yang sangat positif ya di tempat ini. Ibu sangat berterima kasih anak-anak sudah datang dengan sukarela, sudah berbagi cerita, pengalaman, saling sharing di tempat ini ya anak-anak. Ibu ucapkan terima kasih. Nah, untuk menutup kegiatan kita pada siang hari ini, kita akan menutup dengan doa ya. Ada yang mau memimpin doanya? Aku Bu. Ya, silahkan. Oke, baik teman-teman, mari kita berdoa sebelum mengakhiri kegiatan kita pada hari ini. Oke, berdoa dulu. Doa selesai. Ya, terima kasih Nak Rajab. Terima kasih anak-anak semua. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi